Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan dengan judul Tujuan Keseluruhan Audit Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit 200. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama adalah Siti Adinda Fatimatul Adawiyah dengan NIM C2210707, yang kedua Rizka Sekar Islamiyah dengan NIM C2211136, yang ketiga Philadelphia dengan NIM C2210303, yang keempat ada Pujitri Ramadhani dengan NIM C2211113, yang kelima ada Dewi Wardah dengan NIM C2210718. Definisi standar audit. Standar audit 200 mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Secara khusus, SA 200 menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Audit atas laporan keuangan. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan ini disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku. Tujuan umum kerangka opini adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. SA mengharuskan auditor memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, di antaranya yang pertama mencakup 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. 2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material. 3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. 4. Opini dinyatakan oleh auditor akan bergantung pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu tujuan keseluruhan audit. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah sebagai berikut. A. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. B. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasinya sebagaimana ditentukan oleh standar audit berdasarkan temuan auditor. Kerangka pelaporan. Kerangka pelaporan yang berlaku merupakan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas dan tujuan laporan keuangan, atau yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Kerangka penyajian wajar digunakan untuk menyebutkan suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap kepatuhan kerangka dan mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan, manajemen mungkin perlu menyediakan pengungkapan yang melampaui pengungkapan secara khusus yang diharuskan oleh kerangka, serta mengakui secara eksplisit bahwa manajemen mungkin perlu untuk menyimpang dari suatu ketentuan kerangka untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan. Kerangka kepatuhan digunakan untuk menyebut suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan kerangka. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Puji. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasar opini auditor. Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasar laporan keuangan dan informasi lainnya. Bukti audit digunakan untuk tujuan standar audit yaitu sebagai kecukupan bukti audit dan ketepatan bukti audit. Selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit ialah suatu fungsi risiko kesalahan, penyajian material, dan risiko deteksi. Misalnya, auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko deteksi, risiko di mana prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan risiko audit
ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Risiko deteksi berhubungan dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang ditentukan oleh auditor untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Oleh karena itu, risiko ini merupakan fungsi dari efektivitas suatu prosedur 39 audit dan penerapannya oleh auditor. Hal-hal seperti perencanaan yang memadai, penugasan personel yang tepat ke dalam tim perikatan, penerapan skeptisisme profesional dan supervisi review atas pekerjaan audit yang telah dilakukan. Penyajian material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum dilakukan audit. Risiko tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu risiko inheren dan risiko pengendalian. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Philadelphia. Lainnya tersebut adalah sebagai berikut. A. Lingkungan hukum dan etika, termasuk status, regulasi, keputusan pengadilan, dan kewajiban etika profesi dalam hubungannya dengan masalah akuntansi. B. Interpretasi akuntansi dengan sebagai kewenangan yang dipublikasikan oleh organisasi penyusunan standar, organisasi profesi, dan regulator. C. Pandangan-pandangan tentang isu akuntansi terkini dengan berbagai kewenangan yang dipublikasikan oleh organisasi penyusun standar, organisasi profesional, dan regulator. D. Praktik umum dan industri yang diakui secara luas dan lazim. E. Literatur akuntansi. Selanjutnya ada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Pertimbangan profesional diperlukan terutama dalam membuat keputusan tentang materialitas dan risiko audit. Sifat luas prosedur audit yang digunakan untuk memenuhi ketentuan standar audit dan pengumpulan bukti audit. Pengevaluasian tentang apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai tujuan standar audit dan tujuan keseluruhan auditor. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wardah. Selanjutnya, skeptisisme profesional. Sedangkan skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan suatu penilaian penting atas bukti audit, keyakinan memadai suatu tingkat keyakinan tinggi tetapi bukan tingkat keyakinan absolut. Selanjutnya, ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi. Sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan, ketentuan etika tersebut tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh institut. Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor menurut kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kecermatan profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Kerangka kepatuhan digunakan untuk menyebut suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan kerangka. Adapun tujuan yang dinyatakan, setiap SA berisi satu atau lebih tujuan yang menyediakan suatu hubungan antara ketentuan dan tujuan keseluruhan auditor. Tujuan setiap SA adalah untuk mengarahkan auditor pada hasil yang dikehendaki oleh SA tersebut. Sementara cukup spesifik untuk membantu auditor dalam memahami apa yang akan dicapai dan jika diperlukan cara yang tepat untuk mencapai memuaskan, apakah diperlukan prosedur tambahan untuk mencapai tujuan SA tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dalam perikatan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Siti Adinda. Selanjutnya, penggunaan tujuan untuk mengevaluasi kecukupan ketepatan bukti audit yang telah diperoleh.
Auditor diharuskan untuk menggunakan tujuan standar akuntansi untuk mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh dalam konteks tujuan keseluruhan auditor. Jika dua-dua auditor menyimpulkan bahwa bukti audit tidak cukup dan tidak tepat, auditor dapat mengambil suatu atau lebih pendekatan di bawah ini. Yang pertama itu untuk memenuhi ketentuan paragraf, mengevaluasi apakah bukti audit lebih lanjut yang relevan telah atau akan diperoleh sebagai hasil kepatuhan terhadap standar akuntansi lainnya. Yang kedua itu memperluas pekerjaan yang telah dilakukan dalam menerapkan satu atau lebih ketentuan standar akuntansi. Artinya, melaksanakan prosedur lain yang dipandang perlu oleh auditor dalam kondisi tersebut. Jika tidak ada satupun pendekatan tersebut di atas yang dianggap praktis atau mengungkapkan dalam kondisi perikatan, auditor tidak akan dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagaimana diharuskan oleh standar akuntansi untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor dan terhadap kemampuan auditor untuk menyelesaikan perikatan. Nah, di penjelasan sebelum-sebelumnya yang dibahas, kalau standar akuntansi 200 itu mengatur tujuan keseluruhan auditor adalah pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh standar akuntansi berdasarkan temuan auditor. Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tidak setuju kalau tujuan seluruh auditor hanya sebatas memperoleh laporan keyakinan dan melaporkan atas laporan keuangan. Penulis menyarankan kenapa tujuan keseluruhan auditor sekalian ada hak mengungkapkan temuan auditor misalnya berupa kecurangan. Jika tujuan dari keseluruhan yang diatur di standar akuntansi hanya sebatas melaporkan dan memperoleh keyakinan memadai, di sini seakan-akan ada tujuan terselubung. Auditor hanya memperoleh keyakinan dan melaporkan atas laporan keuangan. Bagaimana jika seorang auditor menemukan suatu kecurangan atau temuan audit lainnya yang berhubungan dengan kecurangan? Oleh karena itu, di standar akuntansi ini, seorang audit seakan-akan tidak punya hak penuh, hanya sebatas memperoleh keyakinan, namun tidak diatur pengungkapan kecurangan. Tujuan suatu audit atas laporan keuangan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan. Penulis juga berpendapat jika tujuan audit ditambahkan poin pengungkapan kecurangan juga sehingga tujuan keseluruhannya bukan hanya sebatas memperoleh keyakinan saja tapi mengungkapkan dan mengejar kecurangan tersebut. Selain itu, penjelasan dari hasil review di atas menjelaskan adanya kode etik atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dijelaskan juga tentang sikap skeptisisme profesional. Penulis setuju dengan pernyataan adanya prinsip-prinsip yang harus dipatuhi auditor dan selalu bersikap skeptisisme. Dengan memenuhi prinsip-prinsip dan bersikap skeptisisme diharapkan akan mendapatkan hasil audit yang berkualitas serta transparan. Diharapkan seorang auditor bersikap profesional melaporkan dan mengungkapkan hasil audit yang transparan. Berdasarkan hasil review dan kritikal yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, penulis menyarankan bahwa tujuan keseluruhan tidak hanya sebatas memperoleh keyakinan saja, namun jika ditambahkan atau diatur tentang mengungkapkan atau mengejar kecurangan jika terjadi kecurangan, sehingga auditor tidak hanya menonton dan melaporkan, tapi juga punya hak mengungkap sebuah kecurangan dan temuan audit lainnya. Mungkin dari kelompok kami, penjelasan tentang standar akuntansi 200 hanya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.